Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. COVID sekarang sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Orang-orang sudah dipersilakan untuk beraktivitas seperti biasa tanpa harus melakukan protokol-protokol kesehatan, walaupun COVID-nya sampai sekarang masih ada. Kenapa seperti itu? Karena baik manusia maupun virusnya sudah sama-sama dianggap mampu beradaptasi dengan kondisi baru, sehingga kita tidak perlu lagi merasa terlalu khawatir terhadap penyebaran virus COVID itu. Nah, tetapi walaupun begitu, walaupun kita sudah dianggap tenang, walaupun kita sudah santuy-santuy aja, para ilmuwan justru malah pusing tujuh keliling. Mereka bingung, panik, resah, dan ketakutan terhadap apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kenapa seperti itu? Karena dalam hitung-hitungan paling kasar, wabah penyakit akan menteror lagi umat manusia setidaknya dalam 10 tahun ke depan. Jadi ada perhitungan 27% virus dan bakteri akan mengancam manusia lagi dalam bentuk sebuah pandemi besar dalam 10 tahun ke depan. Kenapa seperti itu? Salah satunya adalah, coba kalau misalkan Baraya bikin sebuah kalkulasi kecil. Sejak 20 tahun yang lalu sudah ada 3 kali virus COVID itu menyerang atau corona itu menyerang. Ada yang namanya MERS, ada yang namanya SARS, dan kemudian COVID-19. Jadi dalam waktu 20 tahun persebarannya sampai se ekstrim itu. Ditambah lagi dengan flu babi, flu burung, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan bagi para ilmuwan untuk tidak percaya bahwa dalam 10 tahun ke depan akan muncul pandemi berikutnya. Bisa lebih ganas, bisa tidak lebih ganas. Tetapi kenapa ini adalah sesuatu yang harus penting kita bicarakan? Jangan-jangan ini selalu berkait dengan apa yang kita percaya selama ini tentang akhir zaman. Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Apakah kita harus khawatir terhadap kemungkinan wabah yang akan muncul di masa depan? Ya, yang lebih penting bukan soal khawatirnya, tetapi yang lebih penting adalah kita bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Satu hal yang harus kita catat adalah kemungkinan terjadinya pandemi sekarang lebih besar daripada kemungkinan yang terjadi di masa lampau. Apa alasannya? Kalau misalkan kita berkaca pada masa lalu, pandemi itu biasanya terjadi dalam kurun sekitar 100 tahunan sekali. Dan dalam kurun itu, misalkan mereka hanya bisa menyerang manusia dalam waktu 3 tahun, 2 atau 3 tahun, dan setelah itu reda lagi, karena si patogen-patogennya sudah bisa menyesuaikan diri dengan manusia. Ya, sejarahnya nampaknya seperti itu secara umum ya, gambaran umumnya seperti itu. Tetapi di zaman sekarang kita memiliki banyak alasan untuk mengalami pandemi secara dengan frekuensi yang lebih rapat. Salah satu alasannya itu adalah teknologi peternakan. Jadi seperti yang kita ketahui Baraya, bahwa kebanyakan pandemi atau epidemi atau endemi dan sebagainya itu adalah virus-virus atau patogen yang berasal dari hewan yang karena satu hal kemudian bermigrasi dan bermutasi di tubuh manusia. Kan begitu. Nah, makanya salah satu uraian yang paling masuk akal bagaimana caranya untuk mengetahui pandemi di masa depan itu adalah bagaimana interaksi kita dengan hewan-hewan ternak. Nah, pada faktanya adalah industri ternak di seluruh dunia sekarang itu benar-benar besar. Jadi lahan area peternakan yang kita miliki sekarang dan pertanian itu lebih banyak daripada seluruh alam liar ditambah dengan pemukiman manusia disatukan. Jadi peternakan dan pertanian itu benar-benar masif sekarang itu. Mungkin sekitar 60% lahan di seluruh dunia adalah untuk peternakan dan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, karena itu maka interaksi antara manusia dengan hewan menjadi semakin intensif, bahkan lebih daripada yang pernah dialami manusia pada zaman-zaman sebelumnya. Ditambah lagi bahwa peternakan-peternakan itu tidak sepenuhnya alamiah, di mana ada hewan-hewan yang dikurung di satu kandang, kemudian dibiarkan sampai besar, kemudian nanti disembelih dan sebagainya. Tidak. Tetapi mereka penuh dengan rekayasa genetik. Makan makanan mereka direkayasa, minum minuman mereka direkayasa, tubuh mereka direkayasa dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu gejala aneh misalkan di sana gara-gara patogen yang kemudian gara-gara interaksi dengan manusia kemudian pindah ke manusia dan bermutasi, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat masuk akal gitu. Di zaman sekarang seperti itu. Kemarin misalkan COVID itu ya walaupun masih simpang siur, tetapi konsensus para ilmuwan menduga bahwa
virus yang dimaksud itu berasal dari hewan. Artinya apa? Ada interaksi antara manusia dengan hewan yang terinfeksi virus yang dimaksud, sehingga justru COVID bermutasinya di tubuh manusia, kan seperti itu. Itu yang pertama yang membuat kita memang harus lebih khawatir terhadap wabah di masa depan. Kemudian yang kedua, mobilitas manusia sekarang juga adalah mobilitas paling tinggi sepanjang sejarah. Bayangkan Baraya bisa datang dari Bandung ke Arab Saudi hanya dalam waktu 8 atau 7 jam. Baraya datang ke Papua dari Bandung hanya sekitar 4 jam. Baraya main ke New York, ke Jepang, kemanapun, ke seluruh dunia, tidak ada di zaman sekarang yang lebih dari 3 hari. Kalau misalkan Baraya mau keliling dunia, itu bisa saja. Nah, mobilitas manusia dan bisa kemampuan mereka untuk mengakses semua tempat di seluruh dunia itu membuat sebuah skenario tentang wabah itu lebih mudah terjadi gitu. Coba kalau misalkan orang-orang zaman dulu ada misalkan wabah penyakit di Eropa, orang di Indonesia akan santuy-santuy aja karena akses dari Eropa ke Indonesia itu sangat jauh, sangat sulit, dan kalau misalkan dari sana mereka maksa untuk datang ke Indonesia, mati duluan karena wabah penyakit di tengah jalan sebelum mereka datang ke Indonesia, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan bayangkan sekarang ada orang yang secara tidak sadar mengandung virus dalam tubuhnya, kemudian dia adalah orang Belanda, kemudian dia tiba ke Cina gitu, kemudian dia menularkan penyakitnya, kan tidak bisa dihindari. Jadi di zaman sekarang wabah itu semakin mudah untuk menjadi pandemi gara-gara mobilitas manusia dan aksesibilitas manusia terhadap tempat yang ingin mereka tuju itu benar-benar kuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah populasi yang benar-benar bengkak. Manusia sekarang itu ada 8 miliar lebih jumlahnya, dan itu adalah jumlah yang sebenarnya secara alamiah tidak layak ditampung oleh bumi. Bumi itu kalau misalkan mau ideal banget tuh, maksimal banget tuh udah 2 miliar tuh udah cukup gitu. Tapi ini kan lebih. Nah, dari 8 miliar yang ada itu, beberapa diantaranya terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang sangat padat dan dianggap sebagai pusat peradaban. Misalkan di Indonesia pusat peradabannya atau Indonesia pusat perdagangan, perniagaan dan sebagainya di mana? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu sekitar 120.000 kilometer persegi, tetapi menampung sekitar 150 juta manusia. Artinya dalam 1 kilometer persegi itu ada sekitar 1.300-an manusia, populasi yang benar-benar padat. Nah, kalau misalkan di situ disimpan satu aja virus, maka dalam berapa hari itu pasti sudah menyebar ke puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan juga jutaan manusia, karena kepadatan yang sangat luar biasa. Dan kepadatan itu bukan hanya ada di Jawa. Baraya main ke New York City, Baraya main ke Tokyo, Baraya main ke Dhaka, itu adalah kawasan-kawasan yang kepadatannya sangat luar biasa. Dan seperti yang dibilang tadi, kepadatan yang sangat luar biasa itu justru tepat ada di tengah-tengah peradaban, ada di tengah-tengah pusat perniagaan, ada di tengah-tengah kekuatan politik dan ekonomi. Jadi kalau misalkan satu virus muncul di situ, ya tinggal tunggu waktu yang sangat ringkas saja untuk akhirnya berubah menjadi sebuah pandemi. Kan begitu. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus khawatir dengan kok jadi bahasa Sunda, dengan wabah sekarang itu adalah karena kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan itu jauh lebih lambat daripada perubahan-perubahan radikal yang terjadi pada lingkungan itu. Jadi gini misalkan ya, Bandung dalam 10 tahun itu suhunya naik 10 derajat gitu. Dulu waktu saya kecil Bandung tuh 27 derajat maksimal, sekarang udah hampir 37 derajat gitu. Nah, kecepatan ini tidak bisa diadaptasi oleh manusia. Orang-orang Bandung tetap akan kepanasan. Yang paling mungkin bisa beradaptasi itu apa? Virus, bakteri, protozoa, dan hewan-hewan yang bersel satu atau hewan-hewan yang tidak memiliki beban biologis terlalu besar untuk melakukan mutasi genetik gitu. Nah, jadi ketika si virus-virus itu bisa beradaptasi dengan sangat cepat dan mereka bisa mengikuti kecepatan perubahan lingkungan, manusia tidak bisa. Jadi dampaknya apa? Dampaknya si virus-virus itu mudah saja berubah ke sana kemari, bermutasi ke sana kemari, termasuk juga menginfeksi manusia dan menyebabkan kerugian, sedangkan manusia tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Dan ditambah lagi faktor kelima, yaitu apa? Kemampuan manusia untuk bisa merekayasa genetik itu sudah terlalu besar, sudah terlalu kurang ajar. Jadi manusia di zaman sekarang itu bisa menciptakan virus-virus baru, bisa menciptakan dalam tanda kutip ya bakteri-bakteri baru, ya dibuat, direkayasa sebenarnya bukan diciptakan ya, tetapi bisa seperti itu. Dan ada isu juga bahwa kemarin itu COVID itu kan ada rekayasa dari manusia gitu ya, entah itu benar atau tidak, para ilmuwan sih
cenderung untuk tidak menerima pendapat itu, tetapi mereka cukup menerima kalau seandainya itu menjadi sebuah kemungkinan gitu. Jadi bisakah manusia merekayasa satu organisme tertentu untuk tujuan tertentu yang mereka inginkan? Ya bisa saja. Bisakah itu menjadi senjata biologis? Ya itu juga sebenarnya bisa. Ya, sekali lagi bukan soal terjadi atau tidak, tetapi secara rasional itu bisa saja terjadi gitu. Jadi kalau misalkan nanti di masa depan ada orang-orang tertentu yang menciptakan em, atau merekayasa virus atau misalkan membuat senjata pemusnah massal dalam basicnya biologi, ya itu bisa saja terjadi seperti itu gitu. Senjata biologis itu bisa mungkin saja terjadi. Kalau misalkan nanti perang berkelanjutan, Ukraina misalkan putus asa ngelawan Rusia yang terlalu besar dan bantuan Barat juga nanggung sedikit-sedikit, apakah mereka kemudian merekayasa virus tertentu untuk bisa menyerang Rusia? Ya sangat besar potensi ke arah sana gitu. Sekali lagi bukan apakah itu terjadi atau tidak, tetapi sangat besar potensi manusia untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan di masa depan apakah ada wabah penyakit yang sangat besar menjadi sebuah pandemi? Ya bisa saja. Dan ditambah lagi, nah ini ada satu yang kemarin itu membuat saya khawatir gitu. Jadi sekarang itu kan perubahan iklim, dan perubahan iklim itu membuat es banyak yang mencair. Nah, si es itu menyimpan dalam jumlah yang sangat besar patogen, bakteri, virus, spora jamur dari masa lalu. Bisa puluhan tahun, bisa ribuan tahun, bahkan ada yang sampai jutaan tahun yang lalu, yang di sana dia bisa bertahan hidup dengan hibernasi atau apa segala rupa. Ketika es mencair, dia ikut cair dan kemudian mengkontaminasi wilayah-wilayah yang dekat dengan manusia, dan akhirnya manusia bisa kena pada penyakit itu. Ini bukan hanya teori kemungkinan seperti itu, bukan, tetapi kemarin sempat terjadi yang seperti itu. Kan di Siberia tahun 2018 atau ya tahun 2018, koreksi jika saya salah. Jadi di situ itu kan ada virus yang sudah tertimbun selama puluhan tahun di jasad rusa kutub. Nah, ketika es mencair, itu si patogen-patogennya keluar dan kemudian apa? Menginfeksi manusia, dan sampai ada orang yang meninggal di sana gara-gara apa? Antraks. Jadi antraks itu bertahan di bawah es, yang ketika esnya mencair gara-gara global warming, itu akhirnya menyerang manusia. Coba bayangkan apa yang terjadi terhadap virus-virus, jamur-jamur, patogen-patogen yang lain yang selama ini tersimpan di dalam lapisan-lapisan es. Jadi kalau misalkan Baraya mau tahu ya, semua termasuk virus COVID yang sekarang itu ada yang diawetkan di dalam es. Dan bakteri-bakteri, virus-virus, patogen yang membuat pandemi di masa lampau, dari mulai flu Spanyol sampai Black Death, itu semuanya sampai detik ini itu masih terawetkan di es-es kita yang belum mencair itu. Seandainya kemudian pemanasan global makin ekstrim, suhu makin tinggi, dan semakin banyak es yang mencair, maka kita berhadapan dengan patogen-patogen yang bahkan sebelumnya bisa saja belum kita kenal gitu. Dan karena itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Bayangkan kalau misalkan Baraya bertemu dengan sebuah bakteri yang berusia 8 juta tahun. Dan itu ada kemarin dicairkan sama ilmuwan, ternyata ada yang bisa dihidupkan lagi gitu. Artinya dalam kondisi alami bisa aja itu terjadi. Sekarang Baraya bayangkan manusia itu umurnya katakanlah 500.000 tahun gitu. Jadi ketika mereka bertemu dengan bakteri yang usianya 8 juta tahun, mereka tidak bisa beradaptasi. Sistem imun tubuh kita tidak mengenal dia, dan dia juga tidak mengenal kita gitu. Jadi kalau misalkan terjadi interaksi antara manusia dengan bakteri yang tidak pernah saling pengenal, itu bakterinya bisa mati atau dia justru bisa hidup dan bermutasi di dalam tubuh manusia. Nah, mungkinkah ini terjadi? Jadi semakin banyak es yang mencair, semakin banyak virus yang akhirnya menyerang tubuh manusia. Makanya dalam hal ini saya kemudian mulai berpikir-pikir gitu, apakah ini terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj gitu. Kan dalam teori konspirasi bahwa es di kutub itu sebuah dinding yang sangat besar, dan katanya di baliknya ada Ya'juj Ma'juj, ada apa segala rupa gitu ya. Saya kemudian berpikir bahwa jangan-jangan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah virus gitu, atau adalah sebuah patogen tertentu gitu, yang akhirnya nanti akan menjangkiti manusia, kemudian manusia menjadi sangat banyak yang terjangkit, kemudian seluruh sungai, seluruh danau yang kita miliki itu semuanya terkontaminasi oleh patogen yang dimaksud itu, dan akhirnya banyak di antara kita yang mati terbunuh gara-gara virus itu gitu. Mungkinkah itu terjadi? Ya bisa saja gitu.
Jadi ya apakah ini Ya'juj Ma'juj yang dimaksud? Jadi dia itu kan kalau misalkan dalam Islam itu mereka itu terkurung di sebuah dinding. Di zaman dulu ada orang yang berhasil mengurungnya gitu. Nah, tapi karena si kurungannya itu adalah es dan esnya itu kemudian mencair, maka dia bertriliun-triliun keluar dan kemudian menjangkiti manusia yang ada di bumi gitu. Ya bisakah seperti itu ya? Saya nggak tahu, saya nggak bisa berspekulasi soal itu. Cuman maksudnya menarik juga kalau misalkan kita kaitkan dengan kisah eskatologi soal Ya'juj dan Ma'juj itu gitu. Yang jelas yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa sekarang kita tuh semakin tidak aman terhadap bakteri. Bahkan ketika teknologi biologi manusia zaman sekarang itu sudah sangat-sangat dominan, kita tetap tidak bisa ketika berhadapan dengan bahaya-bahaya dari virus dan bakteri gitu. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak memiliki alasan untuk arogan gitu, karena bahkan pada hal-hal yang sangat kecil sekalipun kita tidak resisten gitu, kita tidak bisa berhadapan dengan hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi semoga diambil pelajarannya, semoga kita menjadi lebih peduli dan mencintai lingkungan, dan semoga apa yang terjadi di masa depan hanya sekedar sebuah ramalan yang tidak terjadi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, batuk terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.